Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Dan puji syukur kru Dari Nol hari ini bisa sambang, bisa sowan ke salah satu sosok inspiratif, sosok perempuan hebat yang ada di Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, ngobrolin tentang giat, kadang perempuan ada keterbatasan. Tapi sosok satu ini luar biasa. Beliau seorang entrepreneur, seorang wirausahawan dan juga bergelut sudah beberapa tahun terakhir menjadi kepala desa, tepatnya di kepala desa di desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Ibu Yunti Dahayu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nuwun, ini sudah diberikan waktu kesempatan untuk ngobrol. Iya, Bu. Saya melihat dan mendengar bahkan banyak catatan terkait dengan hal-hal baik yang patut untuk jadi inspirasi dari sosok jenengan. Di antaranya seorang wirausahawati atau seorang entrepreneur gitu ya. Dan selain itu juga sudah 2 kali periode ini ya, jadi kepala desa. Nah, boleh nih hadirkan bagaimana perjalanan hidup jenengan dari muda sampai saat ini juga masih muda sih. Ya, terkait dengan entrepreneur dulu. Seperti apa sih dulunya? Dulunya adalah saya sosok ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di desa yang pelosok banget. Yang jauh dari kota ya? Ya, pelosok banget. Jadi untuk pendidikan pun saya cukup hanya semea. Waktu itu semea di Cepu saya. Karena waktu itu Cepu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Waktu itu kalau anak perempuan sekolah tinggi di desa itu masih tabu. Masih tabu. Habis itu saya keluar semea langsung nikah. Tahun berapa itu? Di tahun 1998 itu keluar semea langsung nikah. Langsung nikah? Oh. Langsung nikah. Nah, habis itu punya anak 2, saya baru ini, kok kehidupan saya seperti ini aja gitu. Saya pingin nggak mau diem gitu, maksudnya kita harus berupaya nih walaupun kita perempuan gitu. Suami saya seorang tentara, jadi ya seorang tentara gajinya ya seperti itu, kalau mungkin untuk kebutuhan cukup, dan lain-lain cukup, tapi kalau untuk kita untuk lingkungan luas dan lain-lain itu kurang. Makanya dari itu saya waktu itu di 2008 di sini ada proyek itu saya nitip-nitip mobil gitu, ada yang cari mobil, saya dapat fee 500.000 per bulan, ada yang ngasih 200, 300 ya saya terima, ada yang ngasih lebih 1 juta ya saya terima di situ. Habis itu rekan itu bilang gini ke saya, ibu itu punya kemampuan nih, ngapain hanya nitip aja, kenapa nggak punya legalitas yang buat CV gitu kan. Saya bilangnya nggak punya uang gitu kan. Uang itu bisa dicari, tapi kesempatan itu yang nggak akan datang 2 kali gitu. Habis itu saya ngobrol sama suami, terus saya bulatkan hati untuk membuat CV waktu itu. Dan direstui ya sama? Direstui sama suami. Waktu itu habis biaya 2 juta, ketoknya wakeh banget waktu itu gitu. Setelah jadi punya CV itu, saya ikutkan tender gitu di Jakarta. Nah, 1 minggu kemudian, dulu itu belum ada email ya. Belum ada email. Adanya itu fax waktu itu. Fax pun saya enggak punya. Karena ada ini ya jalur telepon ya? Iya, harus jalur telepon. Itu pun saya nebeng di Padangan, namanya Mbak Ita di toko buku. Jadi setiap ada fax, ya saya harus ke sana dikabari sama Mbak Ita. Mbak Yunti ada fax masuk gitu, saya ke sana gitu. Nah, 1 minggu dari saya masukkan tender itu dapat kabar fax bahwa saya pemenang tendernya gitu kan. Nah, ini bingung lagi nih karena nggak punya uang seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk datang ke bank, waktu itu ke bank BNI, waktu itu masih di Cepu. Saya mengajukan pinjaman 200 juta dengan anggunan jaminan itu BPKB 4 unit kalau nggak salah waktu itu, dapat 200 juta. Sedangkan PO yang saya terima itu 500 juta.
Pokoknya saya cukup-cukupkan piye carane uang ini bisa muter ya. Muter gitu. Tapi alhamdulillah bisa jalan. Berjalannya waktu, tambah bulan, tambah tahun, itu semakin banyak ternyata yang percaya sama saya untuk persewaan mobil, truk, suplai material gitu kan. Nah, puncaknya itu di 2014 itu banyak banget ini ya, maksudnya PT yang percaya sama saya. Kalau nggak salah waktu itu saya catat di buku itu sampai 12 PT 12 vendor, PT. iya, vendornya itu saya gitu waktu itu. Nah, di situ saya harus berjuang lagi, yang dulunya itu CV harus ke PT. Ada tantangan baru lagi. Ada tantangan baru lagi, soalnya saya memang transport limbah B3. Tapi waktu itu saya hanya dapat PO dan saya pinjam truk yang punya izin gitu, bukan unit saya sendiri gitu. Tapi ternyata yang jalan itu harus punya izin gitu. Ternyata akhirnya harus saya naik ke PT. Jadi awalnya CV Dwi Jaya, saat ini masih ada CV-nya. Dua-duanya masih jalan. Jadi yang satunya itu PT Dwi Jaya Banyu Urip. Jadi yang CV itu menyuplai material, yang PT-nya ini untuk limbah B3, gitu. Oke. Di 2014 ini ada 2 tantangan. Satu, saya harus naik level ke PT. Yang keduanya, saya ada Pilkades waktu itu, dan saya masyarakat dan Bapak Ibu saya menginginkan saya ikut untuk ikut Pilkades gitu kan. Dan diterima tantangan itu semua bareng-bareng. Alhamdulillah saya terima. Jadi Bapak Ibu saya itu masuk ICU. Kenapa? Karena mikir atau? Karena menginginkan saya ikut Pilkades. Karena apa? Karena saya dengar beliau juga kepala desa. Ya, Bapak itu kan 2 periode kepala desa gitu. Sedangkan saya sudah enjoy dengan wira swasta gitu. Nah, akhirnya beliaunya sakit. Yang parah itu ibu di ICU. Di situ udah nggak ada inilah harapan gitu. Terus ya masyarakat, ya keluarga, ya adik-adik saya itu sampai bilang gini, kalau ada sesuatu hal sama ibu, ya Mbak yang saya salahin gitu kan. Akhirnya di malam hari jam 12 saya bilang iya, dan saya mendaftarkan untuk Pilkades. Alhamdulillah jadi. Itu yang periode pertama di 2014, terus periode yang kedua di 2020. Alhamdulillah masih dipercaya untuk bermanfaat, berbagi untuk masyarakat khususnya, dan melanjutkan ini ya, pengabdian dari seorang bapak. Nah, itu sedikit catatan. Dan ada hal yang luar biasa lagi, saya dengar dari gaji ibu ini, saya dengar ini untuk membangun total ini ya, kegiatan di wisata Bumi Rahayu Putuk Kreweng ya? Iya. Itu awalnya bagaimana? Kok ada niatan untuk membagikan itu? Apakah memang panggilan hati ingin mewujudkan ini tempat yang bermanfaat untuk masyarakat atau bagaimana? Panggilan hati sih menurut saya. Saya 2 periode ini saya memang nggak menerima gaji ya. Maksudnya gaji saya terima, saya tapi kembalikan ke masyarakat lagi. Kalau yang periode saya yang pertama, dulu kan ada Raskin itu. Raskin itu harus menebus ya, satu ininya 1.000 kalau nggak salah waktu itu, 1 kilonya. Nah, 1 bulan itu harus nebus 6.750.000 kalau nggak salah waktu itu. Nah, terus gaji saya yang saya nombokkan di tebusan Raskin itu, warga nggak usah membayar. Jadi gaji saya pun itu masih kurang, saya masih nombok dari uang pribadi. Jadi gaji itu untuk nebus itu masih kurang. Gitu. Itu masih nombok lagi uang pribadi. Tapi saya seneng bisa bermanfaat, berbagi gitu. Di 2020 ke sini, yang periode kedua gaji saya total gitu untuk 6 tahun ke depan 480 sekian itu sudah gaji sama tunjangan. Jadi gaji sama tunjangan itu banyakkan tunjangannya. Terus akhirnya saya berniat hati untuk mengangkat tempat ini. Jadi saya lihat tempat ini di tahun 2019, waktu itu ada event trail, kebetulan ditaruh sini sama anak-anak. Saya lihat dari atas view-nya bagus banget, terus
di hati saya itu saya pengen ngangkat tempat ini di tahun 2019. Terus habis itu 2020 saya pilkades, saya jadi di bulan 2 pilkades, di bulan April waktu itu saya langsung membangun tempat ini. Langsung saya bangun tempat ini. Padahal mengikuti pilkades itu juga besar juga biaya. Iya. Langsung action. Iya, saya nggak tanpa nunggu gaji iya, berikutnya. saya nggak menghitung, maksudnya ini berapa. Yang penting gini, kita ikhlas. Kita ikhlas, apa yang kita keluarkan nggak usah kita hitung. Pasti yang di atas juga akan memperhitungkan kita. Siap. Tapi alhamdulillah benar. Jadi 2 periode itu saya nggak gajian juga nggak ini, tapi alhamdulillah PT dan CV saya itu masih berjalan sampai saat ini. Dan mampu menopang segala kebutuhan. Iya. Sekarang ini di sini sudah sepi nih. Jadi unit saya itu kerja di Trenggalek saat ini. Jadi di sana ada pembuatan waduk. Ya. Jadi saya alihkan ke sana semua. Ada 20 unit yang 20 unit. Ya ke sana. Jadi kalau kerja saya nggak terpaku di sini ya, di mana ada kerjaan ya itu. Kalau limbah B3 saya sejatim. Ke Jawa Timur. Ya. Wih, luar biasa. Itu ngangkutnya ke PPLI saya. Ya, Okay. setor ke Gunung Putri, Jakarta. Siap. Nanti kita akan masuk lebih dalam lagi, Bu, terkait dengan giat dan juga langkah-langkah yang Anda sudah jalankan selama ini. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik, kita akan hadirkan kembali hal-hal yang luar biasa dari sosok beliau. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih barengan sosok perempuan inspiratif Ibu Yunti Rahayu. Tadi sudah diungkap bagaimana beliau kiprah tentang entrepreneur, berwirausaha, dilanjut lagi permintaan dari masyarakat dan juga titah dari orang tua, melanjutkan langkah-langkah sosial kepada masyarakat. Dan di 2020 di periode yang kedua sebagai ketua desa, saya tadi melihat di sana Ibu ada sebuah plakat prasasti ya. Dan itu tertulis benar itu ya, nominal, detail banget. Berapa itu total? Yang banyak. Nah, kalau Anda penasaran, Anda harus hadir ke sini, ke Putuk Kreweng, Bumi Rayu Putuk Kreweng ya. Ya, dan artinya komitmen beliau benar-benar diwujudkan, termasuk lahan ini ya, yang begitu luas. Ini berapa hektar, Bu? 7 hektar. 7 hektar. Iya, ini lahan perhutani. Lahan perhutani. Dan mungkin boleh nih kasih cerita latar belakang kok ingin mewujudkan sebuah tempat wisata di sebuah desa ya. Ya. Saya sebenarnya punya harapan. Saya pengen buat sejarah kemajuan suatu desa. Desa yang dulunya pelosok, nggak dikenal, dan komunikasi juga susah. Aku pengen membuat sejarah itu bahwa ini adalah titik kemajuan dari desa Mojodelik dimulai gitu. Jadi di 2020 setelah saya dipilih lagi untuk menjabat, saya langsung action, langsung cari tahu nih lahan siapa nih. Ternyata ini lahan perhutani dan saya harus mengurus izin, semuanya lah hal-hal yang harus dilengkapi gitu. Dan awalnya memang ada potensi sebenarnya. Dan saya dengar ada cerita-cerita ini ya, nonton sebuah event ya, sebuah kegiatan, ada trail ya kalau nggak salah. Ada trail. Seperti apa itu, Bu? Ada event trail di sini. Jadi di sini itu lahan longsor, nggak ada pohon. Nggak ada pohon. Kalau sekarang hijau ini sudah sebuah karya ya. Kalau dulu longsor nggak tandus, nggak ada pohon sama sekali gitu. Jadi dari bawah gitu dulu dibuat action trail sama anak-anak gitu, dibuat event gitu. Nah sejak itu saya di hati itu saya pengen ngangkat tempat ini nih sebagai simbol desa Mojodelik gitu. Nah alhamdulillah terwujud. Ya, 1 tahun pembangunan ini, walaupun dengan tertatih, kadang saya harus menangis, kadang kenapa, saya Bu? harus berat, terlalu sendiri kan ya? Sendiri. Perjuangan. Terus
apa ya, maksudnya lahan ini lahan labil, lahan longsor selalu gitu. berubah-ubah karena Iya, waktu itu sudah jadi, itu dari atas longsor lagi. Jadi saya harus bangun lagi. Jadi nominal yang di atas itu nominal awal. Nominal Jadi awal. pembangunan yang longsor itu sudah nggak kehitung. Nggak kehitung, sudah Masya saya nggak Allah. ini sudah lillahi ta'ala gitu. Terus saya harus pendekatan ke Karang Taruna. Saya pengennya kan tempat ini itu wadah Karang Taruna dan warga Mojodele untuk apa ya, membuat aktivitas, kegiatan dan semua terpusat di sini. Iya, terfokus di sini. Umpama saat ini yang sudah jalan gitu ya. Jadi toko-toko di depan itu titipan dari hasil ibu-ibu di rumah membuat jajan gitu, dititipkan. Jadi yang di sini dapat nilai nominal, yang di rumah juga dapat ekonominya. Jadi masyarakat seimbang gitu. produksi, mereka menitipkan barang di Iya. sini dan dijual. Dijual gitu. Dan untuk pendekatan ke Karang Taruna juga nggak mudah ya, maksudnya nggak mudah gini, nggak semua anak muda itu Rela untuk rela untuk diajak sosial ya, karena di sini kan kita baru dan ini nggak ada uangnya Nggak ada uang. gitu. Tapi alhamdulillah kok ya nemu anak-anak seperti itu. Awalnya itu 15 anak, terus waktu pelatihan flying fox dan lain-lain itu dulu banyak, tapi karena pandemi ya. pandemi terus akhirnya off lagi. Ini yang 15 masih standby di sini. Standby. Ya, masih, maksudnya dia nggak tergiur dengan kehidupan di luar, tapi Lebih baik di rumah, lebih baik ngumpul di rumah keluarga, membangun desanya desanya masing-masing. gitu. Oke, dan saya dengar juga tahun 2021 ya, Desa Mojodele ini salah satu desa yang dianugerahi desa brilian, benar Iya, itu ya Bu ya? iya, benar, Kok alhamdulillah. bisa, desa kan banyak tuh Bojonegoro, Iya. kok bisa di Mojodele, gimana ceritanya? Nah, itu kan dari itu yang ngadain kan BUMDes ID BUMDes sama ID. kerjasama Oh, sama dengan Yogyakarta berarti BRI. ya? Iya, BRI. itu kerjasama dengan BRI. Jadi BRI setiap kecamatan itu otomatis mengirimkan semua yang apa ya, Mempunyai menonjol potensi ya? potensi di desa itu pasti diajukan semua gitu. Nah, di 2021 itu Bojonegoro yang lolos hanya Putuk Kreweng. Putuk Kreweng. Iya, saya juga kaget. Kagetnya kenapa? Baru soalnya. Ya, Saya ya. baru buat ini, terus ini kok lolos gitu. Jadi kita langsung menerima email Ya. bahwa Putuk Kreweng lolos untuk kegiatan Dan itu Desa nasional Brilian. ya? Nasional. Ada ratusan. Pesertanya peserta. 420 desa se-Indonesia. Alhamdulillah dapat 15 besar. besar. Itu rasanya juga kayak mimpi. Bangga banget pasti Bangga ya? banget, soalnya kita awal nih baru memulai sudah ada yang mau Mengapresiasi ya? apresiasi kita, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, mungkin dari hal itu akhirnya Karang Taruna mulai ini nih Bangkit lagi. ya punya energi gitu, punya energi. Ayo kita harus bisa mengembangkan nih gitu. Alhamdulillah, jadi saling bergandeng tangan Saling lah bergandeng, kita saling menguatkan. menguatkan. Dan berjalannya waktu 2022 atau yang baru ini apa? Kan ada Kolam renang. kolam renang. Ya. Tahun berapa itu? Kemarin barusan. Barusan. Iya, di satu lokasi. Iya. Beda ya? Cuma Masih di satu desa wilayah tetap, ini. Ya. tapi di sebelah sana ya. Iya, masih 7 hektar yang 7 saya hektar sini. izinkan ini. Oh. Masih Jadi memang di lingkup. sudah ada mapping gitu ya, ada Sudah. kayak peta Sudah ada denah. perencanaan. Ya, sudah. Jadi di sini ada flying fox, ada pendopo, ada kolam renang, ada gas track trail, gas track untuk off-road juga Off-road juga ada. ada. Jadi di atas sana, di situ sudah ada lahannya untuk off-road dan gas track trail jika ada acara seperti itu. Gitu. Jadi sudah kita sediakan, memang kayak di kolam renang itu juga ada tempat untuk kayak pendopo gini. Jadi pengunjung itu tinggal milih di pendopo bawah atau di kolam renang kalau membuat acara gitu. Dan ini terbuka untuk umum ya, tidak hanya warga sini aja. Terbuka untuk umum. Jadi misal dari instansi atau kamu dari daerah kota lain bisa Ini datang. sudah banyak. Sudah banyak. Sudah ya? banyak. Banyak kan malah yang ada dari Blora, Blora, Cepu, gitu. Terus kalau Bojonegoro malah daerah yang timur. Yang kan. timur ya. Ya, jadi kayak di sini buat senam. Ya. Terus ada organisasi yang ada butuh pertemuan nih di sini, ada ibu-ibu PKK juga. Oke. Kayak
setiap pagi itu sering ada TK yang kesini. TK sini Ya. berkunjung Ya, gitu ya. gitu melatih anak-anak gitu. Ya, dan saya masih ingat kalau nggak salah Agustus tahun 2000 yang membentangkan bendera panjang 2020. Itu kok sampai terbesit ide semacam itu. Itu kan saya bilang itu agak gila kalau sampai begitu panjangnya dan luas banget. Apa yang sebenarnya ingin dihadirkan waktu itu? Waktu itu ada tantangan dari kabupaten bahwa kecamatan harus mengirimkan sesuatu hal yang menarik, satu agenda yang dikirimkan ke kabupaten gitu. Terus Pak Camat sama Pak Danpos, Polsek sama saya koordinasi untuk itu. Keren nggak ini nih? Keren nih kayaknya gitu kan. Terus akhirnya ini ya wis buat waktu itu benderanya itu ukuran 45 meter kali 35 meter. Kita jahitkannya di Surabaya. Di Surabaya? Ya. Dan itu dibentangkan dari? Di sebelah sini. Ke sebelah sini ya? Ya. Dan itu kan teknis banget itu ya? Apalagi dengan kondisi alam seperti itu. Apa ya, lahannya ekstrim nih. Ekstrim. Kita kerjasama dengan pemerintah desa, jadi perangkat desa, ada RT, RW, BPD, sampai ibu-ibu PKK, ibu kader, terus Karang Taruna, kita ajak semua. Jadi yang di atas itu, yang di atas ini tuh bapak-bapak dari perangkat desa, nanti yang ke bawah, yang narik ke bawah itu yang muda-muda, Karang Taruna, perangkat desa yang muda itu yang narik senar ke bawah itu. Di bawah sudah ada jajaran ibu-ibu yang siap untuk menerima gitu. Jadi filosofis banget sebenarnya gitu ya. Dan kuncinya kayaknya ini ya, kolaborasi antar elemen, termasuk kerjasama dengan TNI, dengan kepolisian semuanya. Semua elemen jadi satu, alhamdulillah ya kompak semua. Kompak semuanya. Iya. Oke, dari sini saya udah luar biasa ini desa. Dan kita akan di sesi berikutnya. Tapi saya juga ingatkan untuk Anda semuanya, Anda bisa kunjungi ya link-link kami yang kami hadirkan, termasuk sosok-sosok inspiratif lain, tentunya hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih barengan Ibu Yunti Rahayu, seorang entrepreneur dan juga seorang kepala desa di Desa Mojodele, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ibu, tadi kita sudah ngobrol banyak terkait dengan kegiatan juga di Putuk Kreweng. Nah, mungkin ada pertanyaan juga dari kawan-kawan yang ada di rumah. Apa sih sebenarnya latar belakang dari Putuk Kreweng ini? Dari nama dulu lah. Nama dulu. Ya. Iya, kenapa disebut Putuk Kreweng gitu? Di Putuk itu adalah dataran tertinggi di Desa Mojodele gitu. Kalau menurut orang luar mungkin enggak tinggi, tapi ini yang tertinggi ya segini gitu di sini. Terus kenapa Kreweng gitu? Dulu penggarap di sini, yang petani yang penggarap itu setiap nyangkul itu ketemu krewengnya. Pecahan genteng. Iya, pecahan gitu, cuil-cuilan kecil gitu pasti gitu ada bawahnya itu. Itu akhirnya dari zaman dulu sudah dinamakan Putuk Kreweng. Seperti itu. Apakah pernah menggali apa kreweng itu dari mana atau mungkin ada? Kalau saya pribadi ya, kalau ada cuilan kreweng dan lain-lain, kalau mungkin zaman dulu mungkin bisa juga, kalau dulu kan makan dan lain-lain kan ada pakai bahan yang kayak tanah liat nih, sebagai simbolnya nih, kayak gini. Jadi tempat makan, tempat untuk menyiapkan, untuk menyimpan ya dari gerabah, gerabah kayak belum gini. Belum ada gitu. keramik. Belum ada lah. Saya rasa mungkin pemikiran saya itu ya di sini mungkin dulu adalah sebuah apa ya gitu yang untuk penyimpanan atau sebuah tempat yang zaman dulu sangat disakralkan, dihormati untuk menyimpan atau dan lain-lain, tapi saya kurang tahu apanya gitu. Nah, ini kan posisinya kalau dilihat topografinya, ini kan ada sungai besar, Sungai Kaligandong kalau nggak salah. Iya, Sungai Kaligandong. Sungai Kaligandong dan pas ini ya, tikungan, makanya agak curam dan sana agak ini ya, rawan longsor. Dan ini sebuah tantangan tersendiri ya. Iya, sama di sini juga dulu longsor terus. Ini bisa berhenti karena saya
Ada bangunan. Bronjong. Bronjong. Bronjong itu 4 trip yang di pol bawah paling sungai itu. Sebelum itu saya cros lagi 5 meter, jadi setiap titiknya itu ada cros pengait gitu. Itu 4 trap. 4 trap. Ya. Jadi bisa dihitung tuh biayanya berapa. Ya. Sebegitu usaha panjenengan yang luar biasa. Dan apakah ada ini Bu, momen yang memang sangat dibanggakan terkait dengan lokasi ini sih? Apa sih? Kalau mungkin saya sama warga sini, ini adalah titik awal zaman dulu Desa Mojodelik. Iya. Jadi titiknya desa itu dari mana? Kalau disangkutkan dengan nama desa dan lain sebagainya, Mojodelik gitu? Iya. Apa ada kaitannya dengan Mojopahit? Saya nggak tahu juga. Kalau soal itu saya nggak bisa ngomong ya? Ya, nggak berani ngomong soal itu. Ya, Delik itu kan artinya tidak kelihatan ya? Iya, memang di sini tuh ada lagi Sendang Lego. Jadi Sendang Lego. ada 2 elemen di sini Ya. yang sakral di sini, bahwa ada Sendang Lego dan Putok Kreweng. Itu nggak bisa lepas dari Desa Mojodelik. Kenapa disebut Mojodelik gitu? Mojodelik itu sebenarnya yaitu dari pohon mojo. Dan delik itu memang tempatnya delik. Tempat delik itu zaman dulu itu tempat persembunyian waktu zaman perang Belanda dulu. Jadi kalau sudah bersembunyi, kalau bersembunyi di sini itu udah nggak kelihatan, orang luar lihat sini itu kayak nggak ada penghuninya gitu. Begitu. Nah, itu kan di sana di atas itu kan ada tulisan Bumi Rahayu. Iya. Apa ada filosofi di balik itu? Ada arti atau enggak? Ada sih, tapi hanya sekilas saja. Ya. Nggak tahu kenapa, pokoknya ya di sini tuh ada bahasa bumi gitu. Kalau Rahayu itu ada semacam kayak suku atau apanya itu bernama Rahayu gitu. Terlepas dari nama saya yang belakangnya ada Rahayu gitu. Tapi mungkin Bapak dulu juga ada ini juga ya. Kurang tahu sih. Ada pesan atau ada apalah petunjuk dan sebagainya. Iya. Ya, jadi Ibu Yunti Rahayu dan nama di sini Bumi Rahayu. Tadi disampaikan sudah terkait dengan Rahayu. Oke, sebelum ke ini Bu, saya sebenarnya sudah luar biasa ini. Kalau saya mikir udah cukup lah cita-cita dan angan-angan. Tapi sebelum ngobrol itu saya ada merchandise. Yeah. Ini kaos dari nol menjadi lebih baik. Yeah. Yang mungkin Anda bisa dapatkan. Ini kaos yang membuat kami bangga karena kami ingin hadirkan sosok-sosok inspiratif. Nah, salah satu dari semuanya itu, ini Bu Yunti, ukurannya XL, semoga cukup. Terima kasih. Dipakai ya? Ya, terima kasih. Banyak cotton combat 30S dan harganya bisa Anda cari saja di dari nol.id. Nah, Bu, terkait dengan angan-angan dan cita-cita, dari sekian banyak langkah yang sudah dilakukan, termasuk sosial, bahkan tadi saya melihat sendiri pelayanan masyarakat kemanapun bawa stempel dan siap, nggak harus di kantor ya, nggak harus di kantor. Tapi kemana aja saya bawa stempel. Iya, selagi ada kebutuhan dari masyarakat, iya, selalu dilayani. Walaupun saya ke Bojonegoro atau di ini pasti bawa. Jadi saya ditelepon nih, kadang kan dadak gitu kan, kalau sore atau yowis saya di sini, jadi nyamperin warga saya. Wih, luar biasa. Ya Bu, harapan dan angan-angan yang ingin diwujudkan setelah ini udah jadi harusnya. Ya, apa sih? Masih sama sih, pengen mengabdikan diri saya untuk masyarakat. Dan saya berharap Karang Taruna di sini akan lebih valid, akan lebih kompak untuk membangun desanya. Jadi yang kemarin sudah kompak akan lebih kompak lagi gitu. Seperti itu sih. Oke, itu ya. Dan terkait usaha, semoga berjalan terus. Alhamdulillah, usaha saya juga berjalan terus. Masih nggak di sini ya, maksudnya setiap momo peluangnya di Tuban nih ya kita ke Tuban. Kalau saat ini di Trenggalek ya udah kita ikut ke Trenggalek gitu. Mana yang ada proyek ya kita ngikut seperti itu. Sosok perempuan hebat ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini. Teman-teman dari nol diberikan waktu untuk ngobrol banyak. Sama-sama. Semoga menginspirasi untuk masyarakat yang lain. Amin. Khususnya para perempuan. Iya. Ya, jangan berhenti. Bahkan
Tidak perempuan peduli. harus lebih strong. Wah, boleh nih ada pesan-pesan nih buat masyarakat. Ya, untuk kaum perempuan biar gak dipandang sebelah mata, Ya. lebih baik lakukan yang bisa jenengan lakukan. Berkarya, kita punya ekonomi sendiri, bisa membantu suami, bisa membantu anak-anak dengan kita penghasilan tersendiri gitu. Ya. Oke, siap. Kalau ibunya pintar dan pengalaman luas, saya rasa anaknya nanti juga mendapatkan pembelajaran yang baik. Yang baik pula. Oke, siap. Semoga sukses sebagai kepala desa, sebagai seorang entrepreneur, Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga harus ya. Salam buat Bapak. Iya. Oke, Ibu. Baik kawan, itu sosok Ibu Yunti Rahayu, seorang entrepreneur, seorang kepala desa yang luar biasa. Semoga menginspirasi untuk Anda semuanya. Tentunya tunggu sosok-sosok yang hebat lainnya. Tentunya hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.